Kata-kata wassama bina itu bangunan yang luar biasa, menutupi kalian, melindungi kalian sebenarnya, gitu kan? Lalu Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu Allah melukis dan membentuk kalian sebaik-baiknya. Coba bayangin kalau mata cuma satu di tengah-tengah. Kata para ulama pasti ganjil. Mata satu. Allah yang membuat dua sehingga nyaman untuk dilihat. Kenapa harus ada alis di atas mata? Kenapa bukan di bawah mata? Enggak baik. Coba antum gambar mata ditaruh alis di bawahnya, enggak bakal bagus. Allah mengatakan fa ahsana suwarakum. Kata para ulama tafsir, mungkin milimeter dari tubuh kita ini semua punya luar biasa keajaiban, gitu kan? Ada bulu yang tumbuh di tempat tertentu, ada ketebalan bulu tertentu, bola mata terdiri dari kelopak mata. Bisa saja bola mata saja, tapi coba kalau bola mata tanpa kelopak mata, jadi jelek, tapi dengan ada kelopak mata, selain melindungi menjadi indah kelihatan. Dihiasi lagi sedikit dengan bulu mata, kemudian hidung dengan dua lubang. Kenapa enggak satu saja lubang? Allah Azza wa Jalla menciptakan fa ahsana suwarakum, itu sempurna luar biasa gitu. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang pelukis, di depannya ada seorang laki-laki misalnya, atau anggap seorang wanita, ini tentu perbuatan yang keliru, tapi saya kasih contoh. Kemudian dia bisa melukis seperti orang itu persis. Apa yang antum bilang? Hebat ya? Atau dia duduk di luar sana, di luar bangunan, lalu dia melihat langit, potongan langit tertentu di sisi dia, ada mungkin sedikit awannya, ada matahari lagi terbit, lalu dilukis sama dia. Persis seperti itu antum lihat. Kira-kira antum bilang apa? Bagus ya. Mungkin lukisannya akan dijual sekian miliar. Gitu kan harganya. Padahal apa yang dia lakukan? Dia hanya menciplak. Dia hanya menciplak, hanya sekedar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang dia lakukan manusia? Enggak ada sesuatu yang dia lakukan. Karena sempurnanya ciptaan Allah sampai membuat mereka apa? Luar biasa kagum dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan main-main itu. Makanya dia katakan fa ahsana suwarakum, dan dia menyempurnakan serta membuat sebaik-baiknya. Ahsana ya, itu bukan cuma sekedar hasan, tapi sudah menggunakan alif lagi, berarti yang lebih baik lagi. Fa ahsana suwarakum, baik-baik, sebaik-baik melukis atau membentuk kalian, gitu kan? Sampai ulama mengatakan seluruh milimeter dari tubuh ini sampai ke ujung-ujung jari kaki itu sebuah keajaiban. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita turun ke dahi, ada ukuran tertentu dari tempat tumbuh rambut sampai alis, kemudian alis, jarak antara keduanya, kemudian jarak antara alis dengan mata, kemudian di antara mata dengan bibir ada pipi, kemudian ada ini, ada kuping, terus sampai leher, bagaimana Allah SWT, dada, kemudian perut, kemaluan, kemudian paha, kemudian lutut, kemudian kaki. Itu komposisi yang luar biasa Allah menciptakan. Lalu Allah mengatakan apa? Warazaqakum. Ini saksi bahasan kita. Lalu Allah ya setelah menciptakan kalian tadi, membuat kalian sebaik-baik semua, lalu Allah fungsikan itu. Semua berfungsi mata, dijadikan sebagai rezeki, fasilitas yang bisa digunakan. Minat thayyibat, dari semua yang baik-baik. Ya, semua jadi difungsikan dengan baik. Telinga dengar yang baik, tangan pegang yang baik, kaki melangkah yang baik, kemaluan letakkan pada tempat yang baik. Semua yang baik. Memasukkan makanan asupan cari yang baik. Allah sudah ciptakan yang baik dan yang buruk tentunya, gitu kan? Jadi Allah SWT menciptakan semua, tapi Allah katakan ini yang baik nikmatin, ini yang buruk tinggalkan ya. Nabi Adam AS dikatakan nikmatin semua di surga kecuali satu ini, jangan ya. Hikmah dari Allah SWT, nggak boleh. Jadi tidak boleh dilanggar memang. Kenapa Allah ciptakan babi? Ya supaya kita tahu ini babi yang haram ya, bentuknya begini. Kalau Allah nggak ciptakan lagi babi, nanti manusia protes lagi. Ya Allah, babi yang kau haramkan tapi kami nggak pernah lihat bentuknya. Ya. Ini bentuknya, jangan dimakan ya, selesai, gitu kan? Jadi supaya tahu, maka yang thayyibat saja, yang baik-baik saja makan. Kok aneh manusia disuruh makan baik-baik, disuruh menikah, disuruh pergaulan yang baik-baik, disuruh ekonomi yang baik-baik, tidak ada yang haram, disuruh politik yang baik, tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Allah SWT mengatakan thayyibat, kalau diikuti dengan kejujuran akan baik, diikuti dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, dengan luar biasa gitu kan? Artinya semua yang Allah sudah ajarkan, jalankan. Udah tidak akan ada masalah. Tapi manusia kadang-kadang keluar dari kata-kata thayyibat. Lalu Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Artinya mafhum mukhalafahnya di sini, lawan daripada pemahaman itu apa? Mana Tuhan yang lain? Coba buktiin. Apa yang mereka lakukan?
Fatabarakallahu Rabbul Alamin, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi alamin itu bukan cuma alam semesta sebenarnya definisinya. Alamin itu adalah semua, kullu ma siwallah, dikatakan alam. Semua selain Allah dikatakan alam. Apa saja, di langit, di bumi, kelihatan, tidak kelihatan, namanya alam. Maka dikatakan Rabbul Alamin, bukan Tuhan alam semesta sebenarnya, itu lebih sederhana. Kalau yang lebih hebat lagi adalah Tuhan segala selain Allah. Semua selain Allah Azza wa Jalla. Lalu di jalan dalil yang keempat adalah surah Qaf. Qaf ini surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Ini ayat yang luar biasa ya. Baik, kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya. Afalam yanzuru, tidakkah mereka melihat? Semua jin, manusia disuruh lihat. Kenapa kita akan jin sama manusia? Karena di sini Allah sudah jelaskan tadi di Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi banyak mukhatabat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi semua hal-hal yang diajak untuk berfikir oleh Allah dalam Al-Qur'an, atau diajak ngomong atau diingatkan atau dilarang, itu untuk jin dan manusia, tidak untuk makhluk yang lain. Karena memang untuk jin dan manusia saja ya Allah mengatakan itu. Tidakkah mereka jin dan manusia semuanya, wawunya wawu jamak jelas, jadi rame-rame. Afalam yanzuru, tidakkah mereka semua melihat ilas sama, sama pakai alif lam, ilas sama berarti sama yang jelas. Kalau sama saja berarti di atas kepala mereka, tapi ilas sama semua yang mereka bisa jangkau dengan pandangan matanya di atas kepalanya. Fauqahum, dalam bahasa Arab ada dua yang digunakan kosakata untuk di atas. Ya kan gitu. Ada ala dan ada fauq. Kalau ala sesuatu yang melengket. Seperti kopiah saya katakan ala ra'si, di atas kepala saya tapi melengket. Tapi kalau di atas lebih jauh dikatakan fauq. Atap ini kita bisa mengatakan fauqa ra'si, di atas kepala saya karena berjarak. Langit. Makanya Allah mengatakan ilas sama fauqahum. Langsung. Jadi yang di atas sekali, di atas kepala mereka. Kaifa banainaha? Bagaimana kami dirikan itu? Bagaimana kami bangun? Kemudian wazayyannaha, lalu kami hiasi dengan bintang-bintang, dengan awan. Subhanallah, ini kalau kita hubungkan dengan banyak sekali ayat tentunya. Ini sebagian ayat saja ya. Tapi kalau ini ayat-ayat kita hubungkan dengan bagaimana Allah tantang melihat kepada penciptaan langit, luar biasa. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kaifa banainaha bighairi amadin tarawunaha. Perhatikan langit bagaimana kami dirikan tanpa tiang, yang kalian bisa lihat dengan mata kepala. Kok bisa ada? Ini nggak mungkin kalau tanpa tembok, gitu kan? Bisa berdiri atap ini, ditaruh besi. Bagaimana langit itu tanpa tiang? Semuanya tanpa tiang. Kata para ulama tafsir dalam mengatakan, khalqus samawati wal ardi akbar min khalqihim. Langit, penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia sudah keajaiban tidak di tubuhnya, maka itu lebih luar biasa. Dan memang langit itu kata ulama dijabarkan tidak ada tiangnya. Emang begitu saja. Jadi seperti ini tanpa sandaran, bagaimana bisa ini berdiri gitu? Ini masih ada yang memegang ya. Tapi di sini memang tidak ada. Emang cuma seperti payung tanpa pemegang. Bagaimana bisa itu? Itu dimaksud dengan banainaha. Bagaimana? Wazayyannaha, kami penuhi lagi di situ dengan bintang-bintang, kan banyak kan? Sebagaimana dalam surah Al-Mulk juga Allah jelaskan ayat 4-nya gitu kan? Ya. Yang Allah SWT mengatakan setelah di ayat ketiganya dulu, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan menemukan pada ciptaan Allah itu tafawut, ya, adanya celah-celah, kekurangan-kekurangan.
Farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kemudian pandangkanlah matamu ke langit itu. Kau tidak akan pernah menemukan satupun celah aibnya, kekurangannya, dan kalau kau turunkan pandanganmu, maka niscaya pandanganmu akan merasa capek sementara belum mendapatkan kekurangannya. Lalu pandangkan sekali lagi, niscaya kamu akan turunkan lagi kembali pandanganmu dalam kondisi letih sementara dia tidak mendapatkan kekurangannya. Kemudian Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyaitan wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami telah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Jadi katakan dari sini wazayyannaha dalam ayat tadi, ya, di dalam yang kita bahas ini surah Qaf adalah dikuatkan dengan Al-Mulk ayat 4 yang menjelaskan dihiasi dengan bintang-bintang. Dan sekarang kalau kita lihat ilmu pengetahuan alam, para ilmuwan pun cuma bisa mengatakan luar biasa berapa miliar bintang di langit sana dan berapa besar kekuatan cahayanya. Lampu, cari lampu yang paling kuat wattnya dan kira-kira lihat berapa jauh yang dia bisa jangkau. Lampu mobil itu sorotannya memang dibuat atau pesawat itu dibuat untuk jangkauan 1 kilo, 2 kilo. Kalau sudah 3 kilo itu sudah luar biasa. Bisa 3000 meter jangkauan itu luar biasa, sudah dianggap yang paling canggih. Bintang kira-kira berapa miliar kilo dari kita gitu. Masih bisa dilihat cahayanya. Itu bukan main-main itu. Kan gitu, itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Allah menjelaskan juga ada surah sendiri namanya surah An-Nur. Cahaya sendiri itu Allah yang ciptakan dan Allah itu juga penuh dengan cahaya. Keajaiban yang luar biasa gitu. Kemudian Allah mengatakan wa ma laha min furuj. Tidak ada kekurangan, tidak ada celah aibnya langit itu. Kemudian Allah mengatakan wal arda madadnaha. Lalu bumi kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan. Alqaina itu orang Arab kalau mengatakan alqaitu berarti dia melempar sesuatu, itu alqa. Waktu Nabi Musa dikatakan wa alqi ma fi yaminika, dan lemparkan apa yang di tanganmu, gitu kan. Jadi kata-kata di sini wa alqaina fiha, dan kami lemparkan dengan cara tertancap fiha, di atas bumi itu rawasiya, gunung-gunung yang sangat kokoh gitu. Wa ambatna fiha, tidak cukup lagi di situ Allah mengatakan dan kami tumbuhkan dari bumi itu ya sendiri, dari ard tadi, fiha min kulli zaujin bahij, semuanya yang tumbuh berpasang-pasangan. Pohon ada jantan ada betina. Yang itu enggak mungkin tanpa jantan dan betina tidak bisa berkembang biak. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan memang sudah begitu. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Allah Azza wa Jalla yang ciptakan. Dari mana kita bisa jadi laki-laki di sini dan akhwat kita dibawa jadi perempuan? Siapa yang buat itu? Beda jenis kelaminnya, kemudian beda juga sebagian poster-poster tubuhnya, beda fungsi-fungsinya, gitu kan? Perempuan bisa hamil, ada rahimnya, laki-laki tidak ada. Bagaimana semua itu? Dan siapa yang membuat itu? Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini jelas sekali bagaimana Allah mengatakan min kulli zaujin bahij. Hewan-hewan pun begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Yang paling luar biasa nanti kalau kita jelaskan masalah kurma itu sendiri ya. Nanti akan ada disebutkan sini. Lalu Allah mengatakan tabsiratan. Ya. Itu tabsira, ba, sod dengan ra. Kalau ketemu dengan ta, kata ulama adalah bukan penglihatan mata saja, tapi bisa masuk penglihatan mata, pendengaran telinga, ya, kemudian penglihatan dengan tidak kelihatan oleh manusia, oleh hati manusia. Kata-kata tabsirah, jadi semua itu akan menjadi pelajaran, penglihatan bagi seluruh anggota tubuh kalian. Wa dzikra, dan peringatan likulli abdin, untuk semua hamba tapi ada sifatnya munib. Munib ini orang yang mau pakai tadi anggota tubuhnya, tangannya untuk berfikir kepada Allah, matanya untuk melihat kekuasaan Allah, telinganya untuk mendengar kekuasaan Allah, itu munib namanya. Di abdin munib adalah hamba yang mau melihat ini, bukan cuma bangun tidur lagi, makan aja itu sudah cukup, kita bisa lihat dari mana nasi ini, beras ini. Oh dari padi itu bagaimana bisa tumbuh, berapa lama petani harus kelola, melalui air, melalui ini, proses ini, dibersihkan segala yang kita cuma tahu masukin di mulut, tidak. Lalu bagaimana pada saat saya masukin di mulut, ini fungsinya bisa
Gigi saya siapa yang ciptain bisa fungsi untuk ini ada gigi taring, ini ada gigi yang menghancuri, ini ada gigi yang meratakan, kemudian kita kunyah. Kenapa harus dikunyah? Kemudian pada saat dikunyah ada rasa di lidah. Dari mana ini keajaiban yang luar biasa? Kemudian masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan begitu masuk, subhanallah, begitu masuk ke usus terbagi. Mana yang jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi kotoran tidak dibutuhin. Antum kalau buang air besar itu azakumullah, itu luar biasa ayat-ayat tanda kuasa Allah. Makanan yang kau makan berlebihan akan keluar ya. Ini penyakit-penyakit. Kalau enggak keluar, coba kalau tidak BAB 2 hari 3 hari. Itu luar biasa gitu. Rasa saja mau buang air, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau antum tidak punya rasa. Kita enggak tahu kapan kita mau buang air, mungkin buang air di jalanan. Kalau kita tidak punya rasa pada saat buang air, oh sudah selesai berhenti, maka kita tidak akan berhenti, mungkin bisa seharian di kamar mandi. Rasa itu luar biasa gitu. Sebuah nikmat yang luar biasa. Itu fungsi-fungsinya itu semua rizq bagi hamba. Kita bisa punya fungsi, lapar sendawa, kenyang sendawa lagi. Sudah peringatan, berhenti ya, jangan tambah lagi, nggak akan berguna. Karena itu akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran, tidak ada manfaatnya. Allah SWT penciptanya, sudah mengajarkan kita, memberitahukan dia menciptakan, memberitahukan fungsi-fungsinya, dan dia mempertahankan itu. Baik, lalu dikatakan ini untuk Abdul Munib ya, Munib tadi itu yang saya jelaskan. Kemudian dikatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Jadi mubarakah. Jadi yang paling sering kita temukan Allah selalu gunakan atau ingatkan tentang masalah hujan. Seperti sekarang subhanallah lagi hujan. Ini kita bisa lihat dari mana hujan ini bisa turun air dari langit. Allah mengatakan dan kami turunkan dari langit air mubarakah sifatnya yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Dari mana berkahnya? Perhatikan lanjutannya. Fa'ambatna. Karena dengan air hujan itu kami akan tumbuhkan nabata yang butuh, itu artinya sesuatu yang dari kecil menjadi besar, itu namanya nabat. Fa'ambatna, jadi kami dengan hujan itu, subhanallah, tanpa hujan tidak bisa tumbuhan itu jadi besar, nggak bisa, susah. Kalau kita punya pot pun kemudian disiram air, itu harus dengan kadar tertentu, beda dengan kalau dia kena air hujan. Kalau air hujan itu betul-betul fa'ambatna, memang kena, jadi dia dari kecil jadi besar gitu dan multifungsi. Fa'ambatna bihi jannat, kebun-kebun, bukan jannat satu tapi jannat, jannatin. Kemudian Allah katakan kalimat yang luar biasa, wahabbal hasid, dan biji-bijian yang sudah tidak berfungsi, biji pepaya, biji mangga, sudah selesai dimakan isinya kita buang di tanah. Allah mengatakan biji-biji yang kalian sudah tidak anggap fungsi lagi itu, kalau kena hujan tumbuh lagi jadi pohon, berbuah lagi lebih banyak. Satu biji bisa jadi pohon, bisa berbuah sekian juta buah. Bagaimana kalau kita makan 1 kilo mangga, misalnya 10 biji, berarti ada 10 bijinya, 10 biji, satu biji bisa jadi satu pohon, bisa jadi 10 pohon. Pernah nggak sampai tadabbur ke situ? Tuh luar biasa bagaimana Allah Azza wa Jalla membuktikan kepada kita tentang fakta penciptaan yang luar biasa. Satu biji, habbal hasid, artinya biji yang bisa menjadi hasid, menghasilkan, gitu kan? Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu. Biji apa saja, biji pepaya, kalau biji mangga masih satu ya, biji pepaya itu satu biji pepaya bisa berapa ratus bijinya di dalam. Satu bijinya cukup menumbuhkan satu pohon pepaya. Itu habbal hasid. Dikenakan air hujan saja selesai. Dia akan tumbuh, gitu kan? Allah Azza wa Jalla mengatakan. Jadi luar biasa, itu belum lagi yang lainnya, semua bisa Allah Azza wa Jalla hidupkan. Kemudian Allah kasih contoh secara khusus, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Allah sebutkan secara khusus, dikatakan dan pohon kurma. Beda ini, enggak disebutkan dengan yang lain ya. Basiqat ya, yang terhampar, laha tal'un nadid, yang dia punya mayang-mayang. Jadi kalau antum melihat pohon kurma, dia agak berbeda dengan buah pohon lain. Kalau pohon-pohon lain biasanya ada pohon yang normalnya itu satu jantan satu betina di sebelahnya, maka dia akan berbuah betinanya. Dan satu jantan itu tidak mudah untuk membuahi banyak betina. Tapi kalau kurma agak berbeda. Itu semua rata-rata kebun kurma, satu pohon kurma, itu satu kebun kurma, satu batang, satu saja bisa jantannya di tengah-tengah kebun ditaruh, yang lainnya betina, itu bisa semuanya berbuah. Dan subhanallah kalau udara sangat panas sekali, itu nanti di pucuk pohon jantan kurma itu akan ada seperti sperma laki-laki, banyak sekali gitu. Nah itu nanti pekebun-kebun kurma ini dia akan naik melihat, makin panas udara,
maka makin banyak si jantan mengeluarkan seperti sperma laki-laki persis, warnanya putih dan mengantong di pucuknya itu banyak. Kemudian nanti angin panas itu akan membawa dan menempelkan dengan hikmah Allah ke pohon-pohon betina dan semua berbuah. Dan satu pohon bisa sekian ratus buah, bisa sekian ribu buah. Makanya Allah khususkan masalah kurma. Ya, belum lagi di sini ulama mengatakan lebih dalam dibahas kurma itu keajaibannya sendiri dari sisi penciptaannya. Kurma itu ada mungkin ratusan jenis dengan satu macam pohon. Satu macam pohon gitu kan. Sekian ratus macam kurma. Dari yang biasa sampai yang paling bagus. Kita biasa lihat ini kurma Tunis lain, kurma Mesir lain, kurma ini lain, kurma ini lain. Semua beda-beda dan rasanya beda-beda. Gitu kan. Mirip memang manis tapi berbeda-beda. Nanti tentu ada kurma yang terbaik adalah ajwa. Tapi yang jelas kurma-kurma itu macam-macam jenisnya. Kemudian Allah tidak hanya sekedar mengatakan keajaibannya. Ya, di sini ulama mengatakan dari kata-kata basiqatin laha tal'un nadid bukan hanya sekedar keajaiban bagaimana jantan membenihi betina-betina tadi dengan hikmah Allah, tapi juga buah-buah yang lahir, gitu kan? Misal satu jantan, kemudian betinanya ada banyak. Nanti di sini ada pohon rutop, ada di sini pohon kurma yang lain, ambar, ada pohon apa? Tetap sama. Dengan jantan yang satu itu nanti bisa ini buahnya lain, ini buahnya lain, ini buahnya lain, ini buahnya lain gitu. Keajaiban yang luar biasa. Kemudian ada nutrisi-nutrisi yang sangat luar biasa buat manusia. Bukankah sabda Nabi SAW sebaik-baik buka puasa bagi orang yang puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan untuk orang yang sahur adalah kurma. Semua dilarikan ke kurma. Nabi SAW paling gemar setiap hari pasti makan kurma dan beragam macam manfaat dari kurma itu sendiri. Tentu kalau mau dirincikan dari pertemuan ini mesti 2 jam untuk bahas masalah kurma saja. Luar biasa multi manfaatnya gitu kan. Jadi selain pohonnya juga buah-buah yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan dalam penutupan ayat rizqan lil ibad, memastikan semua itu, semua tadi yang sudah disebutkan fasilitas buat hamba-hamba, buat makhluk. Kemudian Allah masih kuatkan lagi manfaat daripada hujan, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan hujan itu bukan cuma sekedar tumbuh-tumbuhan, kami hidupkan negeri yang sudah mati. Kebakaran, turun hujan, habis. Kering, turun hujan, selesai. Hidup semua kembali. Sungai kering, kena turun hujan, jadi sungai kembali. Semua bisa dengan air hujan itu. Kadzalikal khuruj. Allah ingin titik beratkan poin penting terakhir penutupan ayat, begitulah kami membangkitkan kalian. Nanti hari kiamat, begitu kami bangkitkan kalian, hanya turun hujan selesai. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi SAW bersabda, Allah akan turunkan hujan nanti, kemudian hujan tersebut akan menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Hujan Allah SWT mengatakan. Dan dalam ayat lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semuanya bisa hidup. Semuanya bisa hidup. Dari mana air ini? Gitu kan? Memang kalau dia cuma murni air saja, nanti kalau dicampur teh jadi warna ini. Semua hampir yang cairan dari air. Dan Allah hidupkan segala sesuatu dari situ. Semua, tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Manusia bisa hidup dengan air saja, gitu kan? Dan manusia tidak bisa hidup hanya dengan makanan saja. Ya, makanya pernah ada sahabat berkata, kami pernah, walaupun ini kelebihan Zam-Zam ya, kami pernah hidup ya di Mekah selama sebulan. Abi Dzar radhiyallahu anhu, pada saat beliau datang masuk Islam, itu beliau sempat tinggal sebulan di Mekah, tidak punya apa-apa kecuali minum Zam-Zam. Tidak makan apa-apa. Karena waktu itu dia belum tahu mana Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah waktu itu kalau ada yang menanyakan siapa Nabi SAW, lalu digebukin, dipukulin. Dan dirahasiakan beritanya. Abi Dzar orang dari luar, Al-Ghifari, sukunya Ghifari ini suku besar di luar Mekah dan mereka terkenal perampok semua. Maka dijaga tidak. Nabi dia bilang, saya sempat hidup dengan minum Zam-Zam saja dan sudah selesai. Dan ini sabda Nabi. Zam-Zam itu minuman dan sekaligus makanan yang mengenyangkan. Air memang begitu fungsinya. Luar biasa gitu. Nah, baik. Kemudian jadi ini kurang lebih dalil-dalil dan tentu masih banyak dalil yang berhubungan dengan masalah rezeki-rezeki dan bukti dari Allah SWT. Sekarang yang kita masuk ke inti bahasan juga, di poin selanjutnya adalah apa yang harus dijadikan atau dipegangi oleh orang mukmin agar rezeki Allah tadi, fasilitas itu bertambah atau minimal bertahan. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan dulu poin penting. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, rezeki seperti pohon. Ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan kan gitu. Ini tinggal diambil, fasilitas udara yang kita hirup, misalnya fungsi-fungsi tubuh, dan ada yang bisa harus kita ambil. Perlu antum tahu, dan ini poin penting sekali.
Rezeki tadi yang seperti pohon itu, orang kafir dan orang mukmin boleh mengambilnya. Makanya jangan heran kok orang kafir ada rezekinya. Ya memang begitu. Rizqan lil ibad. Untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Memang tidak ada larangan. Gitu kan? Tidak ada masalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rezeki mukmin dengan kafir di berkahnya. Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya orang mukmin. Gitu kan? Ini bedanya di masalah rezeki. Kata para ulama bedanya adalah di masalah rezeki dan beda dengan orang kafir yang tidak ada rezekinya. Ingat saudaraku, ada poin penting juga. Salah sekali pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir hidupnya enak, nikmat. Kenapa ya kita orang mukmin tapi miskin? Antum kalau mau bandingkan antara orang kaya, kalau mau bijaksana ya, harus dibandingkan dengan orang kaya juga. Enggak boleh orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, enggak. Kalau antum membandingkan orang kayanya kafir, miliaran, cari orang mukmin, muslim yang kaya, baru balance. Jangan antum bandingkan diri antum sama, oh kenapa itu orang kaya, tetangga saya. Kita memang dasarnya sudah miskin, enggak bisa. Antum bandingkan keadaan antum dengan yang kafir, miskin seperti antum, baru antum bisa bedikan. Jangan ini tidak balance ini kalau kita membandingkan. Jadi cari banyak sekali buktinya orang-orang mukmin yang kaya mengalahkan orang kafir yang kaya. Dan subhanallah kata ulama perbedaan berkahnya di sini. Kalau orang-orang kafir itu karena mereka tidak kenal yang namanya haram maka hidupnya semua susah. Walaupun banyak hartanya tapi susah. Penuh dengan utang, terganggu, rumah tangganya rusak, anaknya sakit, dia sendiri cuci darah, beragam macam masalah yang dihadapin. Tapi kalau orang mukmin yang ngikutin sistem yang benar ya, maka insya Allah kalau Allah bukain rezeki buat dia di situ, diperbanyak rezekinya. Pastilah kalau kita fokus masalah kebutuhan sehari-harinya lebih banyak dibuat dan dia dalam sistem yang benar maka terus akan berkah. Kalau dia melanggar juga sistem tetap dia ikuti seperti orang kafir tidak kenal yang haram, ya maksudnya tetap yang haram juga dilakukan dengan riba dengan manipulasi, maka juga dia akan menghadapi masalah yang sama dengan orang kafir. Berkahnya diangkat, maka dia jadi sakit, cuci darah, kemudian anaknya sakit, rumah tangganya rusak, sama dengan orang kafir kondisinya. Tapi kalau tidak maka dia akan balance, dia akan luar biasa. Banyak sekali contoh. Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Kan gitu. Uthman orang kaya raya, Abu Bakar orang kaya raya, punya perkebunan banyak. Gitu kan? Bukankah Uthman radhiyallahu anhu pernah membiayai pasukan Ushrah, perang Tabuk, ya, yang beliau menyumbang sekian ribu unta dan kuda dalam peperangan, kemudian sampai membeli sumur dikenal dengan sumur Rumat dan seterusnya. Kata Nabi SAW tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Banyak sekali yang diinfakkan gitu kan, banyak sekali yang dikeluarkan oleh beliau. Tapi itu contoh, orang-orang kaya banyak. Kalau kita angkat sekarang di depan mata saya ada mungkin ratusan, mungkin bisa kita bahasakan ribuan. Di Saudi itu banyak sekali ulama yang kaya raya, banyak sekali. Dan sudah biasa itu kalau seorang alim kaya raya, biasa sekali. Tapi memang dalam akidah yang benar itu luar biasa, banyak sekali. Punya mobil, punya usaha, punya ini, punya kedudukan, banyak. Tapi kalau orang-orang muslim yang memang dasarnya dia jauh dari manhaj yang benar, ikhtiarnya jauh dari akidah yang benar, maka itu masih akan menyimpang, akan hilang berkahnya. Tapi kalau enggak banyak. Imam Haram di Mekah, kaya raya itu. Mereka kaya raya gitu kan. Dan negara-negara yang mayoritas muslim, Indonesia sendiri kaya. Cuman banyak individu yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan itu. Coba kalau mereka jalankan dengan yang benar, sebagaimana yang kita sebutkan kiat-kiatnya, maka itu pasti akan tidak ada masalah. Saudi sampai sekarang kaya raya karena di sana pusat orang sujud, Allah keluarkan dari bumi ya, minyak. Sampai para ilmuwan barat mengatakan kami kesulitan mencari minyak kalau tidak ada orang Islam di lokasi itu. Dan ada sebagian mereka berani mengatakan karena sujudnya orang Islam ke tanah keluar minyak bumi gitu. Banyaknya orang sujud di Saudi dan semua kiblat ke sana keluar minyak. Jadi negara terkaya. Kalau kita selalu hanya mengandalkan seperti orang sekuler, oh kita ketinggalan zaman karena kita tidak ikuti teknologi barat, salah. Dari mana itu? Islam kita ini sudah memimpin dunia saudaraku. Dari zaman Nabi SAW, anggaplah tahun 1 Hijriah. Itu kita memimpin dunia, orang Islam ini. Kalau kita tidak punya sistem ekonomi yang kuat, tidak mungkin bisa. Kita tidak punya cara sistem kehidupan, manhaj kehidupan yang baik, tidak mungkin kita memimpin sampai tahun 1924, kurang lebih 80 atau 90 tahun, anggap 100 tahun yang lalu saja, itu baru berubah, ya, khilafah Utsmaniyah di Turki menjadi republika, baru, sebelumnya memimpin dunia.
Apakah kita tidak punya sistem ekonomi yang baik? Banyak, cuma kita tidak mau lirik histori kita. Kita kembali kepada historinya orang barat. Atau orang kita barat ini artinya orang-orang non-muslim gitu kan. Berkiblat kepada mereka. Dari mana orang barat kapan? Amerika kapan jaya? Baru berapa tahun? Dan antum ini Islam berapa tahun berjaya? Dari 1 Hijriah. Kalau kita hitung sekitar 100 tahun yang lalu, sekarang sudah 1435, berarti sudah 1300 tahun, 1300 ya, 35 tahun kita berjaya. Kembali ke buku-buku sejarah Islam. Lihat bagaimana Islam jaya. Saya pernah dapatkan sebuah buku, tapi sayang saya cari nggak ada, saya temukan sekarang. Waktu saya tulis tesis S2 itu saya sempat jadikan referensi, judulnya Kultur Islam. Kalau nggak salah itu terbitan Bulan Bintang waktu itu ya. Saya sempat lihat ada mungkin buku kakek saya dulu. Karena kakek saya juga seorang dai di Makassar dulu. Jadi saya sempat dapat buku beliau, rahimahullah. Kemudian saya lihat kok bukunya bagus. Buku di dalam itu cukup banyak fakta-fakta di bahasa Indonesia ya. Terjemahan memang itu buku. Itu di dalam ada foto-foto, fakta-fakta secara ilmiah. Ya, bahwasanya memang teknologi-teknologi sekarang ini beranjak daripada ilmuwan muslim. Dan banyak yang dikabur-kaburin oleh orang non-muslim. Yang mereka tidak bisa kaburin tuh cuman yang memang tidak bisa dibantah, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Jabar dalam masalah matematika. Tapi masih banyak yang lain. Di situ diangkat fakta-faktanya, ternyata hampir semua teknologi canggih termasuk adanya listrik, pesawat, segala itu bukan orang-orang non-muslim yang temukan, orang Islam yang temukan, dan ilmuwan dari Spanyol, ada fakta ilmiahnya. Tapi dikaburi. Nah, kita tidak pernah kembali kepada sejarah-sejarah itu, sehingga kita terkelabui benar-benar. Allah menyuruh kita gitu kan. Tidakkah mereka melihat kepada malakutus samawati wal ard, langit dan bumi, bagaimana bisa ada cahaya malam hari, bagaimana bisa matahari terbit kemudian terang buat kita, dan seterusnya. Bagaimana bisa semua itu? Itu kan pasti ada ilmunya, ada ilmiah. Dan kita kalau berusaha saja sedikit, kenapa orang barat bisa menemukan sesuatu teori misalnya? Karena mereka mau menyentuh ini, alam, mencari tahu. Orang Islam malas saja, nggak mau. Coba kalau seandainya kita juga mengadakan penelitian, itu luar biasa. Penelitian tentang umat-umat sebelum kita, itu kan masalah Fir'aun. Mana ada orang Islam yang terjun ke Mesir kemudian periksa? Enggak ada. Tapi ilmuwan pun cuma mengatakan yang kami tidak bisa fikir sampai sekarang, bagaimana di zaman Fir'aun dan mereka pakai teknologi apa bisa ngangkat batu nyusun jadi piramida, satu batu minimal 1 ton beratnya. Sekarang pun susah cari alat dengan teknologi canggih untuk angkat 1 ton batu, nggak bisa, susah. Bagaimana mereka bisa angkat pakai tenaga apa? Kalau manusia pun mungkin kalau sejajar, iya ini nggak disusun sampai tinggi seperti gunung gitu. Tapi itu keajaiban gitu kan. Artinya memang Allah SWT yang menuntut orang untuk punya ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa sama Allah, Allah akan ajar kalian. Pasti muncul ide-ide itu. Cuma umat Islam tidak mau masuk ke situ, kan gitu. Jadi sekali lagi keliru kalau ada orang mengatakan subhanallah bahwasanya orang-orang kafir lebih maju, dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang barat ya, orang-orang muslim ya, supaya membuat umat Islam ini merasa oh ya kita nggak punya apa-apa ya. 1335 tahun lebih kita memimpin dunia. Anda mengatakan kita tidak punya kelebihan, ini kekonyolan namanya. Belajari itu. Cari tahu berita-berita tentang mereka, cukup banyak buku-buku sejarah berhubungan dengan masalah itu. Ada uang berangkat, lihat peninggalan-peninggalan di Spanyol, peninggalan-peninggalan di Turki gitu kan. Bagaimana umat Islam berjaya dulu. Ini hal yang luar biasa gitu. Baik, kita masuk sekarang bagaimana caranya agar ini tentu tidak ada bagi orang kafir ya, ini hanya bagi orang Islam. Bagaimana supaya tetap berkah, bagaimana mempertahankan rezeki, bukan cuma duit tadi tapi semua fasilitas ini, anggota tubuh, fungsi-fungsinya, semua, langit nurunin hujan, pohon-pohon kita bisa berbuah, laut kita bisa penuh dengan ikan-ikan yang kita bisa panen, luar biasa, semua ini bisa dipertahankan dan bisa ditambah, Allah bisa tambah dengan hikmahnya, dengan caranya. Satu ikan bisa melahirkan 1000 ekor, bisa. 1000 telur, bisa kalau Allah mau. Laki-laki bisa, perempuan dan laki-laki bisa lahir kembar sekian banyak. Bukankah kemarin terjadi di Palestina? Karena banyaknya umat Islam yang dibunuh di sana, ada masuk di fakta, di Al-Arabiyah. Itu dijelaskan di majalah, di TV-TV di Jazirah Arab. Itu ada satu wanita di Palestina melahirkan dalam 2 tahun, kalau tidak salah anaknya 12. Jadi satu kali melahirkan itu, tahun sebelumnya nikah sama laki-laki suaminya, punya anak kembar 6. Semua sehat, semua laki-laki. Tahun kedua lahir lagi 6 kembar, semua sehat, semua laki-laki. Seakan-akan Allah perlihatkan keajaibannya, kamu bunuh hai Yahudi 2 orang muslim, ini saya lahirkan 6 gantinya, ini saya lahirkan 12. Tentu banyak, kalau Allah mau luar biasa diberkahi. Ada kiat-kiatnya, masyhur. Yang pertama adalah, di antara turuk
Ya, saya katakan di sini lil mu'min iddatut turuq wa lihusul wa litakthir min rizq. Banyak sekali cara sebenarnya. Ini tulisan saya susun sendiri, mudah-mudahan saya tulis dalam bentuk buku nanti. Cuma ini masih dalam bahasa Arab, catatan kecil gitu ya. Saya coba kumpulin dari beberapa buku-buku. Juga ayat-ayat Al-Quran. Dalil yang paling kuat adalah saya selalu mengambil Al-Quran. Karena subhanallah banyak Al-Quran yang belum ditadabburi ayatnya. Banyak sekali ditadabburi. Kita masuk sekarang adalah poin pertama untuk mempertahankan atau menambah satu. Yang pertama adalah ini yang paling inti, bersyukur kepada Allah. Syukuri itu. Mengatakan Alhamdulillah. Hanya itu saja yang Allah inginkan. Perhatikan baik-baik dalilnya. Surah Al-Ankabut. Urutan 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Al-Ankabut 29 ayat 17. Artinya, kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya. Innama ta'buduna min dunillah awthana. Semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru, gantungkan nasib kalian, gitu kan? Ragu-ragu, Tuhan enggak ya? Bisa enggak dia? Itu saja sudah masuk. Awthana, semua benda mati. Semua benda mati. Apa yang kalian semua sembah selain Allah, ini awthan bukan cuma patung ya, tapi awthan semua benda mati. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua subhanallah, orang yang mengatakan kuburan ini bisa berikan manfaat, pohon ini ada keramat, ini semua bohong. Allah mengatakan ifka, enggak ada, bohong semua itu. Ini berarti Allah sudah memberikan kepada kita dan harus kita yakini sebagai mukmin semua itu bohong. Enggak ada apa-apa mereka. Authanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian sembah selain Allah authan, benda mati. Manusia pun yang disembah mati, gitu kan? Semua benda mati. Dan kalian membuat itu dengan penuh kebohongan. Semua bohong, subhanallah. Semua kebohongan. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang mengatakan kuburan Nabi bisa memberikan manfaat, wallahi demi Allah bohong. Dari mana dalilnya? Bukankah bukankah Allah SWT sudah mengatakan tentang Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau mati Muhammad, berarti mati sudah tidak akan berfungsi, dan mereka pun akan mati. Semua yang menyalahgunakan ibadah kepada Allah akan mati. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak pernah bisa, hai Muhammad. Kalau Muhammad tidak bisa sallallahu alaihi wasallam, berarti kita lebih tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan apapun bagi orang yang mati di kubur, dan kau pun tidak bisa dengar apa-apa dari mereka. Biar kamu gali, biar kamu apa, nggak bisa kamu buat apa-apa. Nggak ada, kuburan selesai, nggak boleh. Kata Nabi SAW apa? La taj'alu kuburakum masajid. Jangan jadikan kubur kalian tempat ibadah. Kenapa masih ada orang yang pergi ke kuburan minta-minta itu? Dari mana bisa ini? Awthana, benda mati. Ifka, kebohongan. Saya kasih contoh, ada satu kuburan di Mesir, di daerah Tanta. Tanta ini mungkin sekitar 200 kilo dari Kairo ya. Ada di sana satu kuburan itu, dulunya ya, kuburan itu biasa saja. Ada seseorang yang mati, kemudian karena dia ditokohkan oleh masyarakat, ada yang wakafin tanah di kebun kurmanya, ditaruh kuburannya di situ. Sudah, dikuburlah. Berjalan waktu, meninggal generasi-generasi itu, ternyata anak ahli warisnya menjual tanah, sampai akhirnya kuburan itu karena dibagi-bagi oleh ahli waris dan dijual, berada di pinggir jalan raya. Dengan berjalan bertahun-tahun gitu. Ada dua orang yang tidak bertanggung jawab datang dari Mesir. Ini masyhur kisahnya dan ini disampaikan oleh dosen kami. Saya dulu pernah tahun 89 di Mesir, ini cerita langsung dari para guru-guru. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu cerita dari mereka langsung. Insya Allah benar gitu, saya yakin karena saya tahu betul cerita ini. Dan ya, mohon maaf bukan dari dosen Mesir, ini dari guru-guru kami termasuk guru akidah Dr. Fahad Suhaimi. Itu beliau mengingatkan atau menyampaikan kami pada saat tingkat 3 kuliah di dalam materi tauhid. Ini yang benar. Jadi saya ingat betul beliau mengatakan kisah ini, dan beliau mengatakan itu kisahnya adalah dua orang yang mampir kemudian ban mobilnya pecah. Dilihatlah kuburan itu di pinggir jalan. Yang satu perbaiki ban, yang satu ini mujrim. Mujrim ini orang jahat betul. Dia lihat kuburan itu selama 15 menit temannya perbaiki ban, berapa banyak orang yang lewat mampir berikan salam kepada kuburan. Dia nyebrang, diambil satu kaleng yang sudah rusak di situ, ditaruh dekat kuburan, dia pergi, dia nyebrang, dilihat.
Ternyata dari sekian survei dia, naudzubillah, berapa orang yang lewat, ada yang sempat taruh duit. Karena kejahilannya. Dia bilang sama temannya, kita nggak jadi pulang ke Kairo. Dia pergi ke toko bangunan, dibongkar kuburan itu besok, dipasangin keramik, pasangin pagar, taruh celengan yang bagus. Ternyata dari sekian banyak orang lewat, betul-betul kasih duit. Sekarang kuburan itu bisa menampung, ya, menjadi sebuah masjid yang besar, daerah Tonta itu bisa menampung sekitar 1000 atau 2000 jemaah, saya lupa ya penyampaian, tapi sudah sangat besar. Dan orang datang karena kuburannya, bukan karena masjidnya. Dan yang sudah membangun itu terima per hari itu per bulan ya 1 juta jenih. Jadi 1 miliar rupiah dia terima uang dari celengan yang masuk ke situ. Orang musyrik dia nggak pusing. Dan ini betul-betul ifka, kebohongan. Semua subhanallah, yang di kuburan-kuburan Indonesia ini yang banyak yang disembah-sembah, yang diminta-minta itu kebohongan semua. Allah mengatakan, wa takhluquna ifka, semua kebohongan, authan, benda mati. Mintalah di sini ini syekh fulan berikan manfaat, kebohongan. Kalau dia bisa berikan manfaat, wallahi Tuhannya Allah dia lebih mampu. Kuburan ini kuburnya wali, bisa berikan. Kenapa nggak minta kepada Tuhannya? Pasti Tuhannya lebih mampu, untuk apa minta kepada dia? Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya heran dengan orang yang minta-minta ke kuburan, sementara di kuburan adalah orang mati, benda mati, yang seperti dia tapi sudah mati tinggal tulang. Dia masih hidup, dia malah bisa lebih bermanfaat daripada orang itu di muka bumi. Tapi dia tidak mau fahami itu. Allah mengatakan, membongkar, mengatakan authana dan ifka, benda mati dan bohong semuanya, bohong, semua penipuan. Di Surabaya begitu juga, di Wali Songo, sumur yang sudah tua gitu. Air berkah dijual berjergen-jergen. Harganya, kenapa nggak beli Zam-Zam? Walaupun sudah coklat, airnya kotor, bisa buat penyakit. Enggak, ini berkah dari zaman Wali Songo. Subhanallah. Jadi kalau dari zaman Wali Songo berarti tetap berkah itu. Sunnatullah, kalau sumur sudah kotor, harus diuruk kembali. Diganti, dibersihin airnya. Baru bisa jadi air bersih. Dan itu juga karena Allah yang ciptakan. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Wali Songo itu. Tidak ada hubungannya. Kan gitu. Ini enggak, dianggap berkah, lebih berkah daripada Zam-Zam malah. Orang-orang pada beli, minum, kejahilan, nanti sakit perut dianggap tidak apa-apa. Gitu kan. Ini bagaimana caranya? Semua ifka, semua subhanallah penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang luar biasa, direkayasa oleh orang-orang tertentu. Saya tidak bahas siapapun ya, tapi orang tertentu ini memang tujuan semua ujungnya adalah dunia. Semua orang yang mengajak penyembahan selain Allah, menghidupkan bid'ah lawan sunnah Nabi SAW, masalahnya karena mau hidup, duit di belakangnya. Hanya itu saja, karena masih mau rezeki dari manusia. Lupa kalau Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Dan ini ini luar biasa pada menjawab depan Allah SWT hari kiamat. Allah mengatakan, innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah itu, kebohongan-kebohongan tadi semua tidak bisa memberikan kalian apa-apa dari rezeki. Tidak bisa menyiapkan fasilitas kalian. Fabtagu indallahir rizqa. Hanya cari rezeki dari Allah. Wa'buduhu, ikutilah itu rezeki untuk kamu minta dengan ibadah kepadanya. Ibadah yang benar, sesuai dengan wahyu. Washkurulah, dan syukuri. Kan gitu. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah SWT juga menceritakan dalil yang selanjutnya adalah surah Saba. Urutan 34 ayat 15. Di mana Allah SWT menceritakan tentang negeri Saba. Saba ini Yaman ya. Ini cerita zaman dulu tapi ada pelajaran besar. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada negeri Saba, di tempat tinggal mereka, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tandanya apa? Allah mengatakan jannatani an yamin wa shimal. Jadi saking taatnya mereka beribadah pada saat itu, sampai Allah menjadikan di timur Sabak dan baratnya, itu semua timurnya isi dengan buah-buahan, penuh buah-buahan, segala macam buah-buahan ada pada saat itu. Dan di sebelah timurnya, di baratnya semua penuh dengan sayur-sayuran. Semua bermanfaat, tidak ada pohon satupun yang tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bisa memberikan mereka. Ada pohon yang cuma melindungin. Ini enggak, memang memberikan kepada mereka. Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum. Disuruh makan, silahkan makan. Yang halal, nikmatin. Lalu Allah mengatakan kata kuncinya, washkurulah. Tapi ikuti dengan syukur. Alhamdulillah.
para ulama salaf, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saudaraku, itu kalau minum, coba terapin ini. Beliau kalau minum buka gelas, Bismillah, diturunin, Alhamdulillah. Masuk lagi, Bismillah, turunin lagi, Alhamdulillah. Satu gelas itu mungkin Abdullah bin Umar bisa minum 10 kali Bismillah, 10 kali Alhamdulillah. Kita kadang-kadang satu kali Alhamdulillah saya syukur kalau bisa, gitu kan. Makanya saya sering tekankan dalam pengajian saya, subhanallah, saya terapkan juga di rumah, jangan lupa, kerasin suara, Bismillah, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita kira kita sudah baca, padahal sebenarnya belum. Dan kalau kita lupa baca, apa yang terjadi? Syaitan mencurinya. Tambah lagi ada orang minum dan makan dengan tangan kiri, tambah jadi, syaitannya tambah jadi, tambah ambil. Jangan kalian minum dan makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan, kata ulama hadis, maksudnya syaitan makan dengan syaitan mencuri makanan yang dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang lupa membaca Bismillah pada saat awal makan dan minum, kemudian dia mengingatnya dan mengatakan Bismillah awalihi wa akhiri, maka syaitan di sebelahnya akan memuntahkan apa yang dia curi. Jadi mencuri kan gitu. Nah dengan juga dengan disyukuri, Alhamdulillah. Kenapa kita kalau habis makan, habis minum bilang Alhamdulillah? Supaya minimal kenikmatan minum dan makan itu bertahan atau bisa bertambah, malah lebih nikmat lagi setelah itu. Allah mengatakan kulu min rizqi rabbikum, silahkan makan. Dan ingat, pada saat Allah haramkan sesuatu, Allah bukakan banyak pintu halal. Sudah pernah saya jelaskan itu hari. Babi Allah haramkan, satu sisi. Sisi lain Allah halalkan sapi, ayam, kambing, semua hewan-hewan di air halal. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamar, nggak boleh minum ya, ini khamar, memabukkan, ada alkoholnya, baik. Masih ada susu, ada sirup, ada air putih, kenapa harus khamar? Allah haramkan satu, masih banyak yang lain. Allah haramkan pergaulan bebas, tidak boleh, walaupun kebutuhan biologis kita harus terlampiaskan kepada lawan jenis, manusia normal. Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Pasti kita punya hubbus syahawat, cinta, syahwat, diikuti dengan syahwat. Pasti kita mau melihat, pasti kita mau memegang, pasti mau mencium, pasti mau berjima, itu pasti, fitrah itu. Tapi Allah ajarin caranya. Akad nikah, zina sama nikah bedanya hanya 10 menit. Hanya saya nikahkan kamu oleh walinya dengan anak saya si fulana, si laki-laki mengatakan saya terima, selesai, halal. Zina berhubungan biologis, hamil pasangannya, maka dimulai dengan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan kalau maksiat itu. Kalau ibadah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, dan diakhiri dengan kenikmatan. Otomatis begitu. Sekarang orang zina, la qaddarallah, haram, nggak boleh. Pelampiasan biologis kebutuhan dia, tapi caranya salah. Maka pada saat pasangannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu. Nama mereka di masyarakat rusak, anaknya yang lahir tidak jelas statusnya. Tapi kalau kita lihat orang menikah dengan cara yang Allah ajarkan, yang halal, yang itu. Setelah akad nikah, malam pertama, semua orang tahu kalau mereka berhubungan biologis. Sudah rahasia umum, mereka berhubungan. Kalau hamil pasangannya, istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang. Orang tahu ini karena hasil hubungan biologis. Bandingkan tadi sama zina, hasil biologis juga, tapi tidak ikuti jalan Allah. Malu semua, anaknya nggak jelas statusnya, ini nggak. Keluarganya semua senang, mereka senang, dipilih nama, baju bagus, segalanya. Pada saat lahir, anaknya jelas statusnya. Kenapa harus yang haram? Apa manfaatnya gitu? Saya waktu tanya, Ustaz boleh nggak pacaran? Boleh, tapi setelah nikah. Silakan nikmatin. Pegangan, ciuman, berjima, silakan, tapi setelah nikah. Kan gitu. Itu pointernya. Dan hilangkan prinsip dasar mengatakan harus punya ijazah baru menikah. Jauh-jauh itu semua. Nggak ada manfaatnya, kebutuhan biologisnya. Kalau sudah mendesak, kata Nabi SAW, ya, sesuatu itu bisa menjadi haram. Mohon maaf, ini bukan hadis, tapi saya dan para ulama yang mengatakan bahwasanya semua yang bisa membawa orang pada yang haram, maka berarti dia sudah wajib untuk mencari yang halal. Jadi misal dia kalau tidak menikah maka dia bisa jadi zina, dia wajib nikah pada saat itu, punya kewajiban, nggak bisa tidak. Kalau dia lagi safar dan dia punya keringanan buka puasa tapi dia paksakan diri, kalau dia tidak buka puasa malah dia sakit, malah dia mati, maka dia wajib berbuka puasa. Sudah pindah gitu kan hukumnya, maka harus mengambil apa yang telah Allah SWT perintahkan tadi. Baik, selanjutnya dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, sesungguhnya negeri itu akan selalu thayyibah, akan selalu subur, makmur, tenang, aman kalau apa? Rabbun ghafur, ya, mengikuti Tuhan yang Maha Pengampun. Baik, yang kedua saudaraku adalah kiatnya infak. Al-infak, nafaqah, sadaqah. Ini banyak sekali orang yang tidak faham, subhanallah.
Saya sering bahasakan di pengajian saya dan mudah-mudahan saya termasuk orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Kalau antum memang betul-betul mau mempertahankan dan mau mendapatkan rezeki itu, di setiap sesuatu yang Allah siapkan, yakini ada infaknya di situ. Dan kalau mau maksimal, keluarkan sepertiganya. Kalau mau maksimal. Misal, saya dikasih segelas ini. Kalau saya masih bisa berbagi dengan orang, sepertiganya itu lebih baik. Kue, saya beli, makanan, sepertiganya dikasih orang miskin, maka itu lebih baik. Makanya salah satu yang merupakan kelebihan daripada tabi'in yang masyhur Uwais Al-Qarni, itu beliau rahimahullah, kalau dapat, orang susah hidupnya, tapi beliau kalau makan, kadang-kadang cari makanan di sisa makanannya orang di sampah. Dapat roti dibersihin sama dia. Dibersihin, selesai dibersihin, masih dibagi lagi. Dibagi, dibersihin, dibagi, dikasih orang lain sama dia. Dikasih orang-orang yang dianggap memang susah dikasih. Baru dia mengatakan, ya Allah, inilah rezeki yang telah engkau berikan kepada aku, dan aku sudah berusaha membaginya untuk selainku. Masih dibagi. Kadang-kadang kita subhanallah beli makanan sampai rusak di rumah, gak pernah dikasih orang. Saya wasiatkan pada keluarga saya, jangan nginapkan makanan di rumah. Malam itu habis, besok urusan besok. Orang mukmin tahu hari lalunya sudah berlalu, tinggal taubat kalau salah, dan dia bersyukur kalau benar. Hari ini milik dia, besok adalah gaib, dia tidak tahu. Selesai, kita boleh berencana, tapi nggak ada yang bisa pasti. Hari ini punya kita, hari ini maksimalin, isi dengan ibadah, isi dengan amal saleh, isi dengan segalanya, itu pointernya. Besok itu urusan besok. Kita nggak pernah tahu. Hari ini subuh on time, duhur on time, semua on time, semua zikir pagi, semua ibadah, baca Quran terus. Besok deh, nggak ada istilah besok deh. Ini besok nggak ada urusan sama kita. Besok kita nggak tahu hidup atau tidak. Orang mukmin begitu. Yang telah berlalu, istighfar kalau salah, syukuri kalau ada. Hari ini maksimalin, besok kita tidak tahu. Lupain hari esok, sudah. Kita nggak tahu kapan kita masih hidup atau tidak. Boleh punya planning, tapi bukan satu kepastian. Ini banyak orang bilang, oh besok aja deh saya baru silaturahim. Besok aja deh saya baru begini. Apa besok lagi? Ente masih hidup besok, gitu kan? Nah ini harus perhatikan gitu. Baik. Sekarang masalah infak ini adalah mengeluarkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu sifatnya per item. Per itemnya, itu jauh lebih baik. Kita baru beli baju 100.000. Kalau antum bisa keluarin 33.300 sekian atau 35.000 lah antum keluarin, infakkan karena saya sudah diberikan oleh Allah kesempatan beli baju 100.000, itu maksimal. Itu akan luar biasa. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bukankah sudah masyhur kisah ada dua orang di zaman Bani Israel punya kebun bersebelahan. Kemudian yang satunya mendengar suara dari langit, dengan yang mengatakan dari awan, tuangkanlah hujan di kebunnya fulan, tetangganya dia. Lalu diikuti sama dia awan itu, ternyata betul hujan turun di tempat temannya, yang lain gak ada dapat hujan. Termasuk dia sendiri gak dapat hujan gitu. Lalu setelah itu dia lihat hujan turun, selesai hujan turun dia datang ke temannya, dia tanya tetangganya, apa yang kamu lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan yang mengatakan begini dan begitu, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya membagi hasilnya. Hasil daripada kebun ini menjadi 3. Sepertiganya langsung di jalan Allah. Langsung. Ini maksimal. Terima gaji 1 juta, 350.000 kalau perlu itu sudah untuk jalan Allah. Fakir miskin kah, kerabat yang susah kah, kasih orang tua kah, pokoknya jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan menjadi modal saya, tambah modal. Sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Ini kalau mau maksimal. Kalau enggak, minimal ada yang dikeluarkan. Hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW apa? Ya ibna Adam, unfik alaik. Kau infak dulu, kata Allah, baru saya infak untukmu. Kita kadang-kadang salah, sibuk dengan tabungan. Sekali lagi, hari esok itu lain. Boleh diprogramin, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kita boleh mempertahankan sumber dana kita, iya, tapi pendapatan yang kita punya hari itu dimaksimalkan dalam sedekah. Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad, Abu Bakar datang membawa apa? Seluruh hartanya. Seluruh harta yang dia miliki hari itu bukan sumber usahanya, bukan. Beliau tetap punya kebun-kebun, bukan kebunnya dijual, enggak. Tapi yang ada di kantong yang di rumahnya hari itu 1 juta, ini ya Rasulullah, semua. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu hari ini? Allah dan Rasulnya. Karena sudah terlanjur diminta infak. Tapi bukan berarti tidak ada sumbernya, ada. Jangan salah paham dengan masalah ini. Jadi harus balance dalam memahami dengan ilmu yang benar, gitu kan. Tapi infak akan mendatangkan infaknya Allah kepada kita.
Itu pasti. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan dalam riwayat sahih kalau beliau tidak dapat orang fakir miskin datang ke rumahnya, beliau keluar mencari mereka. Cari mereka untuk diberikan sedekah tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, kalau ngaku mukmin ikutin ini. Anfiqu. Keluarkan di jalan Allah. Mimma razaqnakum. Kata-kata mimma berarti masuk dalam semua substansialnya. Apapun yang kita dapatkan, yang kami jadikan sebagai rezeki kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada lagi transaksi, nggak bisa lagi kita kembangkan ya modal atau usaha yang ada, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat selanjutnya adalah surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 dan 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ibrahim, surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34. Terjemahannya, Qul li'ibadiyalladzina amanu. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku beriman tentang keberadaan Allah, yuqimus shalah, jaga salatnya, yang wajib dan sunnah kerjain semua, jangan pilih-pilih. Wa yunfiqu, lalu mereka mengeluarkan mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami jadikan rezeki untuk mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya kadang-kadang kita subhanallah di depan umum apa boleh buat, di tengah jalan ada fakir miskin lewat, ya kita harus kasih, tinggal ngontrol supaya enggak riak saja. Tapi kita disuruh berinfak kepada Allah SWT. Tentu secara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada terang-terangan. Tapi bisa saja terjadi sirran wa alaniyah. Min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datangnya hari tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan di antaranya. Tidak ada lagi maaf-maafan di situ. Di hari kiamat sudah terlambat. Orang kalau mati, kalau meninggal belum sempat infak, berharap semua hartanya diinfakkan, tidak ada yang ditabung sama dia. Gitu kan? Berharap seperti itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah memerintahkan kalian berinfak tadi siapa? Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, ini hujan lagi deras dan dialah yang turunkan. Ini turunkan hujan sekarang Allah. Dan Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu Allah turunkan atau keluarkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih, dan Allah juga tundukkan untuk kalian bahtera-bahtera kalian bisa jalan di muka bumi, di atas lautan. Dari mana bisa besi-besi yang kuat? Baja-baja itu bisa ngapung di atas air. Kalau kita mengatakan oh karena kadar garamnya tinggi, bukan, karena Allah yang mudahkan itu. Allah SWT mudah. Kalau kita karena garamnya baik, kenapa di sungai bisa ngapung? Kan sama saja. Susah, memang Allah mengatakan wasakhara, dan Allah tundukkan untuk kalian ya fulka litajriya fil bahar bi amri, agar kapal-kapal kalian bisa berjalan di atas air tersebut dengan izinnya. Tentu sekarang banyak orang tidak sadar ya, kita ini subhanallah bisa hidup mayoritas itu dari lautan, dari air-air itu. Jadi sampai sekarang kontainer-kontainer itu jalan dari negara ke negara, gitu kan? Banyak sekali, dan di lautan itu penuh dengan ya kapal-kapal yang membawa kebutuhan-kebutuhan manusia. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah tundukkan juga untuk kalian sungai. Bukan cuma kapal bisa ada di atasnya, diambil juga hasil-hasilnya dari situ. Karena kapal-kapal ada kapal nelayan, ada kapal barang, banyak. Semua yang berfungsi itu masing-masing dengan fungsinya itu adalah Allah tundukkan. Bisa dikeluarkan batu-batunya jadi perhiasan, jadi mahal, mutiara-mutiara. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan dia juga telah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan yang daibain, terus rutin. Matahari terus terbit pagi, bulan terus kelihatan malam, terus setiap hari, daibain.
Jadi selalu bersilih berganti Allah SWT kasih. Itu luar biasa ya. Jadi fungsinya banyak matahari dan banyak fungsinya bulan juga di malam hari. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah juga memudahkan untuk kalian, menundukkan kalian malam dan siang. Siang untuk bekerja, mencari aktivitas, malam untuk istirahat. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia telah memberikan kalian semua yang kalian minta. Jadi Allah SWT, kita harus tahu ya, ini permintaan kita misalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat kita mengatakan, ya Allah berikanlah saya, pada saat itu pula Allah sudah menentukan waktu penerimaannya. Tinggal tergantung, kata ulama, bobot permintaan. Waktu Nabi Zakaria minta untuk diberikan anak dari istrinya yang mandul. Di akal manusia nggak mungkin. Gimana bisa perempuan mandul melahirkan? Dia berdoa 10 tahun belum dikasih, 20 tahun belum, karena bobot doanya berat. Minta anak dari istri yang mandul, bukan dari perempuan lain gitu kan. Allah kasih setelah 70 tahun ya. Setelah umurnya 100 tahun baru Allah kasih. Dan ada alasan, karena Allah ingin menjadikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada tanggal pasti diterima doa. Kadang-kadang kita buru-buru, mungkin kita minta disembuhin flu, memang Allah mau kita berdoa selama seminggu. Enggak, kita 3 hari sudah berhenti. Dapat pahalanya tapi enggak dapat hal yang diinginkan. Mau usaha, mau minta dibayarin utang kita sekian banyak. Allah sudah tentuin, begitu kita akan, ya Allah, Allah makfini bihalalika an haramik, wagni fadlika amman siwak. Itu kan doa yang paling bagus untuk utang yang terlilit gitu kan. Lalu kata Ibnu Abbas, siapa yang berdoa ini ya, maka pasti pasti utangnya akan dibayar oleh Allah walaupun memenuhi langit. Ya kan gitu. Jadi kita minta, ya Allah, cukupkanlah saya terhadap apa yang kau halalkan dari yang haram, dan jauhkanlah saya dari semua selain kamu untuk bergantung. Baik, kita berdoa. Mungkin pada saat utang kita sekian banyak, sekian juta, Allah SWT ingin membersihkan dosa-dosa kita sekaligus ingin memberikan jalan keluar untuk itu, tapi mungkin dalam sebulan berdoa. Ada orang tidak, subhanallah, baru 2 hari, 3 hari, Allah belum kasih, ya udah nggak usah. Akhirnya ikhtiarnya cuman manusia saja terus. Utang lagi sama orang lain, utang lagi sama orang lain, tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Minta kepada Allah SWT maka akan selesai. Akan selesai semua. Allah mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Semua yang kalian minta dikasih. Cuma ada masalah yang nanti kita sebutkan di bulan ayat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah kalian bisa hitung. Di tubuh kita ada 360 sendi. Satu sendinya saja, anggap ini jari kita sekarang ada 3 sendi. Satu sendinya patah. Kalau antum ke dokter, berapa biaya ini? Memperbaiki ya. Kalau ganti sendi sudah susah, nggak mungkin. Kalaupun harus diganti berapa juta biayanya gitu kan. Ini pernah nggak antum syukuri per sendinya? Ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua sendi 360. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia harus bersedekah kepada Allah sebagai tanda syukur. Dan 360 sendi yang sedekah tadi itu bisa tergantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Keringanan lagi dari Allah. Kenapa nggak sholat duha? 2 rakaat berapa lama? 5 menit. Sholat, gitu kan? Maka ini sudah luar biasa. Berapa banyak nikmatnya Allah SWT. Bisa kita melihat. Coba antum tutup mata antum berapa detik saja. Bayangkan kalau antum tutup terus begitu, buta, nggak bisa melihat. Sekarang kita bisa lihat 24 jam. Bangun tidur, bangun, buka, sudah langsung kelihatan. Oh ini lampu, oh ini kipas, oh ini, oh bisa kelihatan. Pernah nggak antum syukuri per detiknya? Ya. Kadang-kadang orang masuk ke bioskop untuk lihat sesuatu bayar kan? Antum pakai lihat, ini bukan bioskop nih. Fakta, lihat langit, lihat hujan, lihat manusia. Ini bukan film, nggak bayar, gratis. Bas, alhamdulillah, selesai. Hanya itu saja. Kadang-kadang kita tidak bisa kalau menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Kata Allah, innal insana ladzalumun kaffar. Ini lagi mubalaghah ini. Sesungguhnya manusia zalum. Bukan cuma zalim, tapi zalum. Betul-betul dia orang yang manusia itu zalim, luar biasa zalimnya. Sekarang saya tanya ikhwas sekalian, kita jujur bilang, antum setahun tidak sakit, setahun tidak pernah sakit. Setelah setahun kita dikasih flu seminggu, ngeluh nggak? Banyak manusia yang ngeluh, aduh flu nih, aduh batuk. Baik, kalau tanya, coba muhasabah diri sendiri, berapa lama antum nggak sakit? Setahun. Setahun itu 365 hari. Antum sakit seminggu, anggap 5 hari. Kalau kita mau bicara masalah kejujuran,
Mestinya kita sakit 365 hari juga. Mestinya balan setahun sehat, setahun sakit. Kerja 30 hari di kantor, dikasih gaji sekian. Hitungannya per hari sekian dikali 1 bulan, kan begitu. Kalau mau syarakan maksudnya, tidak. Allah enggak. Didatangkan setahun tidak sakit, 3 tahun enggak sakit, sakitnya seminggu, sakitnya sebulan. Ada orang stroke 10 tahun, tapi umurnya sudah 80 tahun, 70 tahun dia sehat. Enggak berimbang. Nikmatnya Allah, zalum manusia ini, luar biasa, semua dipungkiri. Kuping bisa mendengar, semua bisa berfungsi, ini sudah luar biasa nikmatnya Allah. Bahkan kadang-kadang subhanallah hal-hal yang kita anggap tidak baik di mata kita, itu sebuah nikmat yang besar. Seperti misalnya capek, lapar, haus. Sekarang kalau kita tanya siapa yang mau lapar, siapa yang mau capek, siapa yang mau haus, orang pasti nggak mau kan. Tapi kita lupa subhanallah. Tanpa lapar tidak enak kita makan, tanpa haus tidak enak kita minum, tanpa capek nggak enak kita istirahat. Kalau antum sudah kenyang, dikasih lagi ayam bakar, kambing bakar, masih mau makan. Tapi kalau lapar, nasi sama tempe, enak. Kan gitu. Dan makanan ini, ikhwas sekalian, perhatikan baik-baik ya. Jangan terpengaruh dengan ragamnya macam-macam, itu cuma variasi. Semua makanan ikhwas sekalian, kalau sudah lewat dengan ini saja ya, 1/4 jari kita, melewati lidah, antum sudah lupa, ayam goreng kah tadi, ayam bakar kah, kuah kah, sudah habis ceritanya. Sudah masuk ke tubuh, ini saja yang memberikan nih. Jangan terpengaruh dengan kemasan sehingga ini tidak disedekahkan, merasa sombong dengan makanannya. Na'udzubillah, apa yang mau disombongin dengan ini semua? Masuk, hilang semua warnanya. Yang merah, yang biru tadi sudah lupa. Semua jadi kotoran sama, kotorannya warna kuning. Hazakumullah. Ini semua harus dipelajari baik-baik. Siapa yang kalau tidak haus tentu tidak enak kita minum. Baik, kalau antum haus, puasa, kemudian sampai buka puasa dapat air es, itu luar biasa nikmatnya. Gitu kan? Sama hanya dengan capek, kalau antum disuruh tidur dari pagi sampai malam, tidur terus ya, jangan bangun. Nanti malam suruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah gak mau. Coba kalau antum capek kerja, terus malam suruh tidur 2 jam aja. Luar biasa nikmatnya. Pernah gak antum mengucapkan alhamdulillah untuk lapar, untuk capek, untuk haus? Ada adalah, aduh lapar, aduh haus gitu kan, aduh capek. Coba, alhamdulillah lapar. Karena dengan lapar enak makanannya. Kan gitu. Jadi ini harus semua diperhatikan baik-baik. Manusia zalum, manusia na'udzubillah, misalnya semoga Allah menjaga kita semua ikhwas sekalian, dan kaum muslimin tentunya jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak sekali nikmat Allah yang tidak disyukuri. Dan juga kafar. Kafar itu kufur terhadap nikmatnya Allah. Kufur. Dia usaha bertahun-tahun, berhasil, 10 tahun ada penghasilannya. Allah coba bangkrut. Coba nih, baru berapa hari? Aduh bangkrut, ditipu orang gini. Sudah ribut, seperti sudah hancur, sudah kiamat dunia. Kalau kita orang mukmin, Allah lagi coba saya. Berapa tahun saya nikmati? 10 tahun ya sudah. Ini masih bisa kita tunggu. Nggak masalah. Setahun, mungkin ini baru berapa hari. Insya Allah ya Allah keluarin. Allah kadang-kadang subhanallah musibah datang itu. Allah mau tarik kita supaya Allah ini saya cinta sama kamu, kembali kepada saya. Nih. Karena beda doa kita kalau lagi musibah dengan tidak ada musibah kan? Beda. Kita akan lebih bisa khusyuk, lebih bisa nangis. Itu yang mahal tuh. Allah mau kita berdoa begitu. Seperti saya jelaskan pada saat kita jelaskan materi lalu mutiara musibah dan cobaan itu, sudah saya titik beratkan masalah itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah Allah SWT jelaskan, atau kita langsung pindah ke poin ketiga ya. Kunci ketiga adalah nikmatin yang halal dan thayyib serta jauhi yang haram. Tentu ini masih ada bahasan banyak kalau kita bicara masalah mensyukuri nikmat Allah dan berinfak tadi ya. Tapi yang ketiga adalah fokuslah saudaraku kepada yang halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Ya, kualitas. Ya Allah SWT sudah siapkan, dan subhanallah semua yang halal pasti bagus, pasti berkualitas gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan semua yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Pilih pacaran, tidak mau nikah, itu berarti menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Haram nggak boleh berinteraksi sama lawan jenis, berdua, khalwat nggak boleh. Kenapa harus mengharamkan thayyibat, pernikahan yang boleh berduaan, silakan, halal. Tapi kita lari kepada yang haram. Makanan, pergaulan,
ekonomi, transaksi jual beli, berpolitik, ya, membangun negara Islam, semua harus ada sistem yang benar. La tuharrimu thayyibat, jangan kalian haramkan yang telah halal, ya, malah lari kepada yang haram. Apa yang telah Allah halalkan untuk kalian dan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Dan makanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki, apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian dengan cara halal. Halal artinya yang Allah bolehkan saja. Thayyib yang berkualitas. Kata ulama ini tidak bisa pisah ya. Harus halal dan thayyib. Ada sesuatu yang halal seperti ayam halal, kambing halal, tapi kalau sudah rusak enggak thayyib, maka tidak boleh dimakan. Harus halalan thayyiba. Harus yang Allah bolehkan dan berkualitas. Kemudian bertakwalah pada Allah yang kalian kepadanya beriman. Juga dalam surah An-Nahl disebutkan urutan 16 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah apa yang telah Allah jadikan sebagai fasilitas atau rezeki buat kalian halalan thayyiba. Halal dan baik. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya yang kalian kepadanya menyembah. Banyak orang subhanallah ya karena ketakutan dengan masalah ini, maka masalah memakan yang halal atau memberikan makan pada orang lain sampai ada pada tingkat orang membunuh anaknya karena takut miskin misalnya, karena takut memberikan makan kepada mereka. Tidak saudaraku, jangan pernah berpikir seperti itu karena semua rezeki telah Allah tentukan untuk setiap hambanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran ya di dalam surah Al-An'am urutan 7 ayat 151 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada potongan ayat wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak dapat makanan, atau terpaksa deh saya makan ini haram karena nggak ada lagi yang lain. Enggak, Allah bisa memberikan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Anak-anak itu lahir kita tinggal tahu ikhtiar, Allah yang memberikan rezeki. Juga dalam ayat yang lain dikatakan surah Al-Isra urutan 17 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, kamilah memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Dibalik oleh Allah ayatnya. Kalau tadi surah Al-An'am dikatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kalian dan kepada mereka, anak-anak. Di sini dibalik oleh Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya, pastikan anak-anak kalian bukan kalian yang berikan rezeki, kami yang berikan rezeki kepada mereka. Jadi semua sudah ada rezekinya. Dalam hadis dikatakan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia menerima semua rezekinya, hatta yustawfa rizqah. Sampai dia terima semua rezekinya, gitu kan? Juga ada kisah, tentu kalau kita mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar ya, menikmati rezeki itu. Tidak boleh dibatasi, nggak boleh dibatasi. Nikmatin, tidak masalah. Kita mau beli makanan, beli yang enak. Ada makanan yang 1.000, ada makanan 3.000, tapi bedanya ini lebih banyak, lebih bagus. Oke, beli yang ini, nggak masalah. Nikmatin. Kita mau beli pakaian, ada pakaian yang 20.000, ada yang 100.000, tapi 100.000 lebih bagus kayaknya. Boleh beli, nggak masalah. Kan gitu. Itu berarti kita menikmatin yang halal. Gak masalah, Allah halalkan, yang penting tidak berlebihan. Wala ta'tadu, jangan berlebihan. Beli 100.000 sudah bagus, enggak deh, karena saya gengsi saya mau beli yang 5 juta, enggak bisa. Itu tidak namanya, melampaui batas, enggak boleh. Wala ta'tadu, tapi boleh kita nikmatin, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi al-abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita makan, oh ya halal, bismillah, makan. Nikmat, bagus, makanannya bagus, bumbunya segala, enggak, itu bagus, itu enggak masalah. Itu kan nikmatin pakaian, memilih pasangan yang baik, yang sempurna, bisa, enggak ada masalah. Itu boleh saja sambil minta kepada Allah SWT. Jadi boleh. Makanya Abu Hanifah rahimahullah pernah dalam majlis beliau ada seseorang ikut dalam majlis ilmu. Setelah bubar semua masih ada dia. Orang ini rambutnya berantakan, enggak disisir, bajunya kotor, penampilannya sangat seperti orang yang susah sekali gitu. Abu Hanifah rahimahullah berkata, pergilah ke mihrab sana, angkat di sejadah saya, ambil apa yang dibawanya. Dia ke sana ditemukan di bawah sejadah Abu Hanifah ada 500 dirham. Dibawalah sama dia uang itu ke Abu Hanifah. Ini ya imam. Dia pikir Abu Hanifah cuma minta tolong. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupanmu. Kata orang itu, saya orang kaya wahai imam. Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, kalau begitu mana kamu dari sabda Nabi SAW, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas hambanya, nikmatnya pada hambanya. Jadi kita boleh. Dan ketahuilah juga poin penting di sini, Allah Azza wa Jal kalau memberikan rezeki saudaraku,
tanpa batas. Tidak ada batasnya. Kita minta satu, Allah kasih 10. Gitu kan? Itu banyak sekali yang Allah SWT. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 212, A'udzu minasyaitonir wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau berikan rezeki tanpa hisab, nggak ada kalkulatornya, nggak ada hitung-hitungannya. Hisab berarti tidak ada hitungannya, nggak ada batasnya. Sekali kita berdoa Allah kasih, 10 tahun kita akan dapatkan nikmat. Bukan lagi cuma pada hari itu kita nikmat, tidak. Sekali disembuhin, sembuh sampai 5 tahun gak sakit misalnya. Terus Allah SWT kasih, tanpa hisab, gak ada batasnya. Dikasih makan, kita syukur Alhamdulillah. Sampai kita meninggal, kita rasa kenikmatan terus makanan itu. Maka itu beri hisab, tanpa ada batasnya gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain surah An-Nur urutan 24 ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisnisnya dan transaksi jual belinya, jabatannya, kedudukannya di dunia tidak akan membuatnya lalai dari zikrullah dan mendirikan sholat. Buka toko, azan, tutup. Lagi ngajar, berhenti, sholat dulu. Lagi apa saja kegiatan, tinggalkan semua. Jadi la tulhihim artinya tidak mempengaruhi mereka. Kemudian tidak mengeluarkan dari zikrullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi dapat gaji, dapat penghasilan, tidak lupa dengan zakatnya. Mereka takut pada hari di mana hati-hati manusia dan mata mereka terbalik fungsinya. Jadi karena takutnya hari kiamat, orang jadi buta, matanya susah. Atau hatinya pun bisa melihat seperti matanya bisa melihat. Kan gitu. Itu bisa terbalik semua pada hari kiamat. Orang luar biasa karena dahsyatnya gitu. Lalu Allah SWT mengatakan liyajziyahumullah ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadli, dan Allah akan memberikan balasan terbaik apa yang mereka lakukan dan Allah tambah lagi plus gitu kan. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang tidak ada hisabnya. Kemudian termasuk saudaraku adalah yang poin keempat, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini penting sekali ya. Istighfar ini tidak ada batasnya. Artinya betul-betul sangat luar biasa untuk diamalkan. Allah SWT menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11. Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nuh, mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu, karena seringkali rezeki tertahan juga, tidak bertambah atau tidak bertahan karena adanya dosa. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia dengan istighfar kalian akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan tadi kita sudah jelaskan fungsi-fungsi hujan, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun, juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi bisa saja di dalam kebun itu akan mengalir air yang akhirnya mempermudah seseorang untuk bisa mendapatkan lebih manfaatnya, gitu kan. Kemudian telah datang kepada Hasan Basri rahimahullah 3 orang, yang satu mengatakan, ya Imam, saya sudah lama sakit tapi tidak pernah sembuh. Saran Anda apa? Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, beristighfarlah. Lalu datang orang kedua mengatakan, wahai Imam, saya sudah lama menikah tidak punya keturunan. Kata Imam Hasan Basri, beristighfarlah. Artinya orang-orang ini sudah ikhtiar ya. Kemudian yang ketiga datang orang mengatakan, wahai Imam, saya sudah lama kerja tapi tidak pernah kaya seperti si fulan, ditunjuk orang kaya raya. Apa saran Anda? Kata beliau, beristighfarlah. Pulanglah mereka semua. Ada satu orang bertanya kepada Hasan Basri berkata, wahai Hasan, Imam, kenapa Anda berkata begitu? Kenapa cuma istighfar? Lalu dia bacakanlah firman Allah dari surah Nuh ayat 10 sampai 12 gitu. Kemudian juga ada surah Hud ayat 52 yang berbunyi, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, surah Hud ayat 52, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya apa manfaatnya, Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu. Artinya untuk mendapatkan banyak rezeki. Kemudian dan Dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatan kalian. Ternyata istighfar bisa memberikan manfaat kekuatan fisik.
Kata sebagian ulama tafsir bisa menyembuhkan penyakit, bisa menguatkan semangat yang sudah lemah. Ya, itu istighfar. Ya, zikrullah ini banyak manfaatnya. Makanya pernah juga dalam riwayat lain dikatakan Fatimah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, waktu itu kebetulan ada banyak budak-budak hasil rampasan perang. Kata Fatimah, ya Rasulullah, berikan saya satu untuk membantu saya. Ini lihat tangan saya, tangannya beliau pecah-pecah, gitu kan? Karena mencuci bajunya suaminya dan anaknya Ali dan Hasan dan Husain, gitu kan? Masak, bersihin rumah sendiri, tangannya banyak pecah-pecah. Apa kata Nabi SAW? Tidak dihadiahin pembantu budak. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, maukah saya tunjukkan kau amal yang lebih baik daripada pembantu? Tahu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kira-kira kalau kita pikir apa hubungannya antara butuh pembantu-bantu dengan zikir ini? Kata ulama hadis banyak sekali manfaatnya. Orang kalau sudah mulai malas bekerja, coba baca 33 masing-masing ini. Insya Allah akan semangat lagi baru. Zikrullah memiliki luar biasa. Jadi Allah sudah menciptakan di tubuh kita ini, kalau lisan kita mengucapkan zikrullah, itu seperti sebuah sinyal listrik yang sangat luar biasa di tubuh kita. Memberikan semangat, mengusir setan, dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya gitu. Maka Allah mengatakan dan dia, kata Nabi Hud, akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian dan janganlah kalian berpaling lalu kemudian kalian berbuat dosa. Dan juga dalam hadis ya dikatakan, hadis riwayat disebutkan dalam hadis yang sahih, ya tidak disebutkan secara khusus riwayatnya, tapi umumnya sih, sebentar itu mohon maaf, disebutkan riwayatnya kok ini. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dalam bab Qiyamul Lail dan juga disebutkan dalam Sunan Al-Kubra, gitu kan, dengan sanad yang sahih semuanya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sering membaca istighfar rutin, niscaya Allah akan menghilangkan segala kegundahannya dan kesusahannya serta dikaruniakan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, jadi ini adalah memperbanyak istighfar dari manfaat tadi itu. Kemudian juga ada poin-poin lain karena melihat waktu ya. Saya ringkaskan yang kelima adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, dan ini sudah jelas dalam surah At-Talaq ya, ayat 2 dan ayat 3 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertakwa ini artinya mengikuti semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua apa yang Allah larang. Mengerjakan semua yang wajib dan sunnah, meninggalkan semua yang haram dan makruh. Itu takwa. Jadi harus difahami ini ya. Takwa itu artinya mengerjakan semua Allah perintahkan yang wajib dan sunnah. Dan takwa termasuk adalah meninggalkan semua yang haram dan yang makruh. Makruh pun ditinggalkan sama dia, nggak dikerjain. Itu takwa. Allah SWT mengatakan surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, A'udzu minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja itu tadinya orang Arab bilang begini dalam kamusnya. Kalau makhraj artinya sesuatu tempat untuk keluar, tapi bukan keluar saja jalan, tapi apa saja yang sedang dihadapi jadi jalan keluar. Seperti misal, contoh biasanya kalau pintu darurat di hotel-hotel, kalau antum lagi umroh, lihat tertulis makhraj, gitu kan. Orang Arab juga mengatakan makhraj itu kalau biawak mau keluar dari lubangnya dan dia berhasil keluar, dikatakan makhraj, tempat keluarnya itu. Nah, kalau diberikan contoh di kamus orang Arab itu, kalau makhraj artinya orang yang tadinya jalan sempit, tidak bisa bergerak, kemudian dia bisa dapat jalan luas, dia bisa lari, itu namanya dia dapat makhraj. Allah mengatakan apa? Siapa yang bertakwa, nikmati yang halal, kerjakan semua perintah yang wajib dan sunnah dan meninggalkan yang haram dan makruh, maka Allah akan berikan makhraj, artinya jalan keluar yang sangat luas dari masalahnya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tentu kalau saya partnerkan takwa dan tawakal, ini satu ya, yang dipartnerkan oleh Allah, dia tidak bisa dipisahin. Tawakal artinya ya mengembalikan ikhtiar upaya kita setelah mengembalikan urusan kita setelah berikhtiar, gitu kan. Jadi ini sama-sama. Siapa yang bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha bertakwa, kemudian dia serahkan kepada Allah, ya fahuwa hasbu, Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa-apa yang kalian butuhkan, gitu kan. Dan juga Allah telah menentukan segala sesuatunya, ya, kadra, ukurannya. Kemudian termasuk yang keenam adalah menjaga silaturahim.
Tentu ini dalilnya cukup banyak ya, dan saya sarankan kalau antum punya kelebihan rezeki bisa beli buku ini Dr. Fadl Ilahi yang kunci sukses memperoleh rezeki ya. Kalau yang poin-poin yang sedikit saya tambahkan dalil dari sini, tapi yang dari awal saya jelaskan tuh tulisan saya sendiri yang saya coba susun gitu kan. Tapi saya lihat buku ini juga cukup banyak mengangkat dalil-dalil yang mungkin saya belum angkat dalam tulisan tadi, yang itu. Baik, kemudian yang tadi saya katakan adalah silaturahim, dan ini sangat jelas ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Tentu ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, gitu kan, dan dipanjangkan umurnya, maka dia bersilaturahim, gitu kan. Ya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukharinya yang berbunyi, man sarrahu an yubsata fi rizki wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dia menyambung hubungan silaturahim. Dan silaturahim ini saudaraku, istilah yang digunakan untuk apa? Untuk orang yang punya turunan hubungan darah. Jadi salah kalau ada orang bilang, saya mau silaturahim ke rumah teman saya. Salah bahasanya. Bukan silaturahim itu. Itu artinya sila ukhuwah, bisa saja begitu. Memang untuk membangun ukhuwahnya. Tapi rahim artinya yang punya hubungan darah. Kadang-kadang kita salah faham. Menziarahi saudara kita yang seiman itu pahalanya sendiri lagi, masalah ukhuwah beda. Tapi kalau kita menziarahi yang punya hubungan kerabat, hubungan darah itu lain, pahalanya lebih besar, gitu kan? Itu maksudnya silaturahim. Jadi ini maksudnya adalah silaturahim. Makanya saya sering bahasakan, yang lalu juga saya sempat jelaskan, silaturahimlah saudaraku walaupun jangan 1 menit sehari. Yang masih punya orang tua hidup, telepon mereka, tanya kabar, assalamualaikum, apa kabar ayah, ibu, 1 menit saja, pakai stopwatch kalau perlu. Hanya sekedar itu, tanya kabar gini, ada perlu apa-apa, baru kemudian kita tutup. Mungkin kerabat, sepupu yang punya hubungan darah, kita telepon, tanya kabar anaknya sehari, luangkan 5 menit setiap orang, berarti 1 menit 1 orang, berarti 5 orang kita bisa dalam 1 hari. Berarti sudah cukup menjadi dapat penyebab daripada dipanjangkan umur dan juga ya diluaskan rezeki. Dan dimaksud dengan panjang umur di sini bukan berarti umurnya 60 Allah tentukan bertambah, bukan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah berkahi umurnya. Artinya dipanjangkan keberkahan umurnya. Jadi kalau tadinya orang 60 tahun ada yang tidak pernah silaturahim, dengan orang yang silaturahim maka 60 tahunnya yang silaturahim ini lebih banyak yang dia bisa kerjakan ibadah daripada orang yang tadi 60 tahun yang tidak pernah silaturahim. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan, man ahabba yubsata fi rizqi wa yunsa fi athari falyasir rahimah. Ini juga hadis riwayat Bukhari, hampir sama riwayatnya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kalau tadi kan itu ya disambungkan dipanjangkan umurnya, maka dia sambungkan silaturahim. Baik. Kemudian ada beberapa dalil tentunya ya, yang mungkin di sini melihat waktu sudah tidak bisa. Saya ringkaskan, langsung kita masuk ke poin setelahnya, yaitu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya kuatkan kembali salah satu poin yang akan mendatangkan rezeki adalah haji dan umrah. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفل الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Sertakanlah selalu ibadah haji dengan umrah. Artinya lakukanlah secara berkesinambungan. Setelah umrah lagi, setelah haji lagi selama ada kesempatan. Karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, emas dan juga perak. Sedangkan haji yang mabrur ganjarannya hanyalah surga. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sumber rezeki yang utama adalah haji dan umrah. Dan ini tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya setiap kali orang haji dan umrah pasti akan mendapatkan banyak sekali pintu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting asal niatnya karena Allah, maka insya Allah akan otomatis rezekinya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ada yang bertanya apakah saya harus mengulangi umroh setelah umroh atau haji setelah haji, jawabannya iya. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, itu beliau umroh atau haji selama 70 tahun. Sementara umur beliau 100 tahun, berarti beliau 70 kali haji. Setiap tahunnya selalu ada. Dan Salamah bin Dinar rahimahullah, ulama tabi'in yang lain berkata, saya wasiatkan kepada kalian agar jangan pernah tidak hadir di tempat dan waktu di mana Allah ingin kamu hadir. Jadi azan, sholat, maka kita selalu ada di saf pertama.